Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan solehah? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan belajar di kelas 2 SD atau MI semester 1. Pelajaran keempat, perilaku terpuji. Sub pembelajaran, tolong menolong. Sebelum belajar, ayo berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Artinya, ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu, berikanlah kepadaku karunia untuk dapat memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk dalam golongan orang-orang yang soleh. Amin. Tujuan pembelajaran, setelah mengikuti materi ini, peserta didik dapat 1. Peserta didik mampu menyebutkan arti tolong menolong dengan benar. 2. Peserta didik mampu menunjukkan contoh-contoh sikap tolong menolong dengan benar. 3. Peserta didik mampu mencontohkan sikap tolong menolong dengan benar. 4. Peserta didik mampu menjelaskan manfaat tolong menolong dengan benar. Coba perhatikan gambar yang ada tampil di layar TV berikut ini. Ini gambar apa? Ya, seseorang sedang membawa beban yang sangat berat sekali. Nah, dia kecapean. Nah, seseorang tidak bisa mengangkat barangnya, tidak bisa mengangkat benda karena terlalu berat. Nah, memintalah bantuan untuk beban yang sangat berat. Tidak bisa mengangkat beban yang berat, pinggangnya sakit karena mengangkat beban yang sangat berat. Meminta bantuan untuk mengangkat beban yang sangat berat. Yang berat akan menjadi ringan jika dikerjakan bersama-sama. Nah, gambar apakah ini? Ya, seseorang sedang menolong temannya memanjat tebing. Nah, mereka berhasil dengan senang dan bergembira. Mereka sudah berada di puncak bukit yang mereka panjat. Nah, dari tayangan gambar tersebut, pelajaran apa kira-kira yang dapat kita ambil? Iya, tolong menolong. Tolong menolong artinya sikap peduli, saling membantu, dan kerjasama atau ta'awun, kerjasama. Nah, apa tujuannya? Untuk meringankan kesulitan yang dirasakan oleh orang lain, seperti di gambar. Jadi tolong menolong itu adalah saling membantu dan kerjasama. Nah, ketika dilakukan secara kerjasama, maka yang berat akan menjadi ringan, seperti di gambar. Sikap peduli, tolong menolong
dan kerjasama atau ta'awun merupakan akhlak terpuji dalam agama Islam. Disebut akhlak mahmudah. Apa artinya? Yaitu perilaku terpuji. Salah satu ciri khas dalam budaya Islam adalah sikap saling peduli atau tolong-menolong. Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung menegaskan dalam Al-Quran kepada seluruh umat manusia agar memiliki sifat peduli atau tolong-menolong. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa. Dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. Berdasarkan ayat itu, kita harus mempunyai sifat peduli kepada sesama atau tolong-menolong. Hadis tolong-menolong. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita di dalam sabdanya, Wallahu fi aunil abdi, ma kanal abdu fi auni akhihi. Artinya, Allah akan senantiasa menolong hamba-hambanya selama hamba-hambanya mau menolong saudara-saudaranya yang lain. Nah, jadi ternyata menolong orang lain itu akan memperoleh pertolongan dari Allah kepada kita. Nah, maka kita harus saling tolong-menolong supaya Allah menolong kita juga. Nah, juga di dalam hadis Rasulullah yang artinya, barang siapa yang memudahkan orang lain yang kesulitan, Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Ternyata apabila kita memberikan kemudahan kepada orang lain, orang sulit kita tolong, maka Allah akan mempermudah kita. Ketika kita memperoleh kesulitan, Allah yang akan memudahkan kita menyelesaikan kesulitan kita itu. Nah, begitulah pentingnya kita agar senantiasa tolong-menolong. Jangan pernah membiarkan seseorang yang sedang membutuhkan pertolongan sedangkan kita mampu melakukannya. Apabila kita tidak peduli atau menolongnya, maka sesungguhnya kita telah berdosa pada Allah. Lihat di gambar. Seseorang santai saja sementara temannya jatuh ke dalam sungai yang di dalamnya ada buaya. Dia minta tolong. Sementara temannya hanya diam, tertawa-tawa saja melihatnya. Nah, ini adalah perbuatan yang tidak disukai dalam Islam. Bahkan orang ini termasuk berdosa, membiarkan saudaranya dalam keadaan kesulitan. Sementara dia mampu untuk memberikan pertolongan. Kalau kita tidak bisa, kita cari bantuan kepada orang lain. Memberi kabar. Nah, bukan hanya melihat begitu saja. Apalagi memotonya. Nah, ini kan perilaku yang tidak baik. Nah, jadi Islam melarang hal ini. Islam menyuruh kita untuk tolong-menolong terhadap orang yang membutuhkan pertolongan kita. Dan itu merupakan perintah di dalam Islam. Jika kita melihat orang lain dalam kesulitan atau kesusahan, kita harus siap menolongnya. Jika ada orang meminta tolong, kita juga harus siap menolongnya.
Memberikan bantuan dan pertolongan adalah perbuatan yang mulia dan terpuji. Di dalam Islam dikenal dengan akhlak mahmudah atau akhlak terpuji. Kita harus memiliki sikap tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa, seperti digambar. Mudah-mudahan kamu bisa melaksanakan, membiasakan saling tolong-menolong sesama teman kamu, atau dengan tetangga kamu, atau dengan adik-adik, atau dengan kakak. Jadi, kita harus membudayakan sebuah budaya di dalam Islam, yaitu tolong-menolong. Jika kita sedang dalam kesulitan, ada teman atau orang yang datang menolong kita, maka ucapkanlah terima kasih kepadanya. Jadi kalau kita habis ditolong orang, ucapkanlah terima kasih teman, telah membantu saya. Apabila kita tidak mengucapkan terima kasih, maka kita bukanlah orang yang baik. Karena kita tidak bisa menghargai jasa kebaikan orang lain. Nah, jadi ketika kita memperoleh pertolongan dari orang lain, ucapkanlah terima kasih Pak, terima kasih Bu, terima kasih teman, terima kasih saudara, terima kasih kakak, terima kasih dedek, dan sebagainya. Karena orang yang ditolong itu, ketika dia mengucapkan terima kasih, berarti yang ditolong itu adalah orang yang baik. Ya, mudah-mudahan kamu bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ketika mendapatkan pertolongan dari orang lain, ada orang lain membantu kita, maka kita ucapkan terima kasih. Nah, adapun sikap tolong-menolong dan kerjasama. Tolong-menolong artinya membantu meringankan beban orang lain. Tolong-menolong dapat juga diartikan sebagai kerjasama. Tolong-menolong atau kerjasama bila dilakukan dengan baik dan ikhlas, termasuk perilaku terpuji dan banyak manfaatnya. Agama Islam mengajarkan agar kita saling tolong-menolong. Nah, sekarang adalah manfaat tolong-menolong. Pertama, mempercepat selesainya pekerjaan. Yang kedua, mempererat persaudaraan. Yang ketiga, pekerjaan yang berat menjadi ringan. Yang keempat, menumbuhkan kerukunan antar sesama manusia. 5. Menghemat tenaga karena dikerjakan bersama-sama. 6. Saling membantu biaya yang keluar relatif sedikit. 7. Saling bertukar pikiran dan saling memahami. Inilah manfaat dari tolong-menolong yang kita dapatkan dari perbuatan perilaku tolong-menolong. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, setelah kalian mendengarkan penjelasan tentang materi tolong-menolong, tugas siswa pertama, salinlah soal latihan di bawah ini ke dalam buku catatan agamamu. 2. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat dan benar. 3. Kumpulkan tugasmu tersebut sesuai dengan perintah gurumu untuk dinilai. 1. Tolong-menolong artinya titik-titik. 2. Jika kamu melihat temanmu jatuh dari sepeda, sikapmu titik-titik. 3. Tuliskan 3 contoh tolong-menolong di dalam keluarga. 4. Tuliskan 3 contoh tolong-menolong dengan teman. 5. Tuliskan 3 manfaat tolong-menolong. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembelajaran kita sudah selesai. Ingat ya, agar selalu saling tolong-menolong. Baik di rumah, di sekolah, dan di lingkungan tempat tinggalmu. Mari kita tutup pelajaran kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.